Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, saya tetap berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini dan baik ini, saya ingin hadirkan suatu analisa dan ulasan yang menarik dari Dr. Tony Rashid, sebagaimana yang kita sering saudara sekalian mengutip tulisan-tulisan beliau ini, seorang pengamat politik dan pemerhati bangsa ya, yang menulis tentang Capres Anies Baswedan atau pencapresan Anies dan kini dengan Muhaimin Iskandar, mencoba menganalisa situasi saat ini terhadap dukungan masyarakat terhadap capres yang ada, khususnya capres dan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan tulisan atau semacam kolom yang sangat menarik diurai oleh Tony Rashid ini dengan judul Silent Majority Mendukung Anies Baswedan, sebagaimana dimuat di KBA News pada tanggal 1 November 2023. Berikut ini kita bacakan secara keseluruhan kolom analisa yang disampaikan oleh Tony Rashid ini. Saudara sekalian, apakah Anies dengan keterbatasan logistik akan tetap mampu menjaga simpati rakyat di tengah praktek abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan money politics atau politik uang yang semakin masif? Tanda petik, itu pertanyaannya yang dari situ dicoba dianalisa selanjutnya. Saudara sekalian, Anies Baswedan, tokoh ini menjadi pembeda di antara dua capres lainnya. Jika Prabowo dan Ganjar berasal dari koalisi kekuasaan, Anies Baswedan tampil secara konsisten di pihak oposisi. Anies mengusung spirit perubahan yang tidak mungkin tema ini dinarasikan oleh kedua capres lainnya. Dengan tema perubahan, Anies leluasa mengoreksi kepemimpinan sebelumnya. Tidak berarti semua salah, tapi akan ada banyak yang perlu dikoreksi dan Anies punya ruang untuk menawarkan gagasan-gagasan dan program-program yang baru lebih segar. Sesuatu yang baru akan ditunggu dan lebih diminati rakyat. Saudara, dari peran ini, logikanya dukungan rakyat terhadap Anies Baswedan akan sangat besar. Karena kehadirannya Anies yang fresh ini diinginkan oleh mayoritas rakyat. Indikator yang bisa menjelaskan logika ini adalah: pertama, lahirnya ratusan simpul-simpul relawan yang secara sukarela melakukan kerja-kerja politik untuk Anies Baswedan. Kedua, adanya gelombang massa yang selalu bergerak ke setiap acara yang dihadiri oleh Anies. Dua indikator ini cukup menjelaskan silent majority yang punya harapan besar terhadap Anies Baswedan yang untuk memimpin negeri ini ke depan. Ekspektasi atau harapan kepada Anies semakin besar ketika keadaan rakyat pada hari ini sedang sangat memprihatinkan. Survei yang dilakukan Polmark di 32 provinsi di luar provinsi Papua dengan 38.400 responden dan margin errornya 0,51%, mengungkapkan fakta yang menuntut munculnya seorang pemimpin baru yang mampu melakukan perbaikan. Fakta ini adalah bahwa 92,6% rakyat merasakan harga bahan pokok naik dan tidak terjangkau. Kemudian 98,5% rakyat merasa bahwa korupsi yang masif besar-besaran saat ini telah mengakibatkan kehidupan rakyat semakin sulit atau terpuruk. 89,5% rakyat juga merasa kesulitan mencari lapangan pekerjaan. 80,3% rakyat merasa bahwa layanan kesehatan tidak merata untuk bisa dinikmati oleh masyarakat miskin. 76,6% mengatakan bahwa infrastruktur telah berkembang tetapi belum mampu memperbaiki kehidupan rakyat. Polmark juga mengungkapkan temuan bahwa 65,5% rakyat mengalami penurunan pendapatan dan 49,6% mengalami kekacauan ekonomi, serta 29,6% rakyat kehilangan pendapatan. Fakta ini memberi karpet merah buat Anies Baswedan untuk menjawab tantangan terutama terkait kesulitan ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan yang sedang dialami oleh mayoritas rakyat.
Logikanya rakyat tidak banyak bisa berharap kepada Prabowo dan Ganjar yang notabene adalah bagian dari kekuasaan dan ingin melanjutkan keadaan yang ada sekarang ini. Apalagi Jawa Tengah misalnya adalah provinsi di Jawa dengan tingkat kemiskinan terparah setelah Jogja. Apa yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat saat ini? Ini akan menyulitkan bagi Ganjar untuk mengangkat tema kesejahteraan. Tema kesejahteraan juga akan sulit dinarasikan oleh Prabowo karena terbentur oleh program food estate yang gagal. Dan sekalian, Prabowo sebagaimana kita ketahui dipercaya ketika pertama kali setelah dilantik menjadi Menhankam untuk membuka area singkong ya, mungkin ratusan bahkan ribuan hektar singkong untuk sebagai pusat food estate. Ternyata gagal total, sehingga dianggap ini juga susah untuk berbicara tentang kesejahteraan rakyat, sementara pekerjaannya dipercayakan kepada dia yang menelan biaya triliunan rupiah itu ternyata gagal. Terus apa yang diharap dari Prabowo? Nah, meski begitu tidak serta-merta bagi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar untuk dengan mudah mengambil suara rakyat yang sedang sekarat hari ini. Setidaknya ada dua tantangan yang akan dihadapi Anies Muhaimin. Yang pertama, potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan instrumen alat negara dan kecurangan menjadi hal yang laten terjadi pada setiap pemilu. Pemilu 2019. Prabowo jadi korban. Saat ini Prabowo telah menjadi bagian dari kekuasaan. Dari 3 capres hanya Anies Baswedan yang berada di luar kekuasaan. Kedua, money politik atau politik uang. Di tengah intimidasi terhadap para donatur penyumbang relawan Anies, lawan politik sedang menghambur-hamburkan uang. Dua lawan politik Anies memiliki logistik yang relatif tidak terbatas. Fakta di lapangan, pemilu sering dipersepsikan sebagai masa panen bagi banyak tokoh, agamawan dan sebagian aktivis untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Tidak sedikit yang bersikap pragmatis, aji mumpung, idealisme hilang, nasib masa depan bangsa absen dari memori yang ada di kepala dan nurani banyak tokoh dan agamawan. Berapa Anda dikasih Anies Baswedan? Kami siapkan mobil dan dana operasional sekalian. Ini adalah kalimat yang sering kita dengar dari tim lawan Anies. Otomatis akan selalu menggoda iman dan konsisten para tokoh dan agamawan yang berada di kubu Anies. Karena sering kita dengar, maka Anda akan mudah mengeceknya. Apakah Anies dengan keterbatasan logistik akan tetap mampu menjaga simpati rakyat di tengah praktik abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang yang semakin masif, semakin kencang ya? Disinilah kemampuan tim Anies Muhaimin akan diuji dalam mengkonsolidasikan suara dari silent majority tersebut. Demikianlah kawan-kawan sekalian, silent majority itu mayoritas diam. Umumnya masyarakat masih diam untuk menentukan pilihan, tapi sungguhnya menurut penulis ini mengatakan itu adalah mereka yang diam, mereka yang tidak berpendapat dan bergerak, bahkan mungkin di antara mereka itu yang diam itu dari tim-timnya yang bergerak secara diam-diam di bawah tanah untuk memenangkan Anies. Itulah milik Anies Baswedan. Dan mereka yang diam itu termasuk ketika ditanya oleh lembaga survei, mereka tidak mau mengungkapkan pendapatnya dulu. Nah, saudara sekalian, inilah analisa dari Tony Rashid terhadap keadaan Pilpres 2024 hari ini dan tentang potret Anies, kekuatan Anies Baswedan baik dari segi logistik, dari segi kekuasaan dan lain sebagainya, dan membandingkan dengan misalnya Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira tulisan ini cukup menarik, analisa ini bagi kita semua dan terutama bagi para relawan Anies Baswedan yang bekerja di lapangan dan bagi simpatisan yang menginginkan negara ini berubah kepemimpinannya, tidak melanjutkan keadaan kepemimpinan yang dibikin oleh Jokowi, tetapi harus ada perubahan, koreksi terhadap berbagai kebijakan yang telah menyengsarakan rakyat banyak hari-hari ini akibat rejim Jokowi.
Oleh karena itu, saudara sekalian, teman-teman yang ingin perubahan tentunya harus juga bersedia untuk berkorban waktu dan mungkin sedikit berkorban biaya untuk bisa mengajak orang lain, ayo Indonesia perlu berubah dan harus berbondong-bondong memenangkan Anies Rashid Baswedan secara mutlak, dan sekaligus juga mengorganisir diri untuk melawan setiap kejahatan pemilu berupa penggunaan penyalahgunaan kekuasaan, tidak jujur ya, dan mungkin juga money politik, menggunakan uang untuk membayar suara orang, dan tentunya adalah kecurangan itu adalah musuh utama bagi pemilu 2024 yang akan datang, di mana kepemimpinan yang kita harapkan untuk membawa isu perubahan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, demikianlah. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.